Ayahnya adalah setan, saudaranya adalah Lucifer. Bisakah kamu menerima? Tapi dia juga punya pacar yang cantik. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada semua orang film yang memalukan. Kiamat Rusia yang berperingkat tinggi. Saat ini Lucifer sedang sibuk tampil di sirkus. Dia membiarkan si penyihir menggergaji tubuhnya. Tubuhnya digergaji menjadi dua. Organ dalamnya jatuh ke lantai. Lucifer merasa sangat tenang, dan semua penonton lari. Dia diperintahkan oleh setan untuk membahas kerjasama dengan sirkus. Mereka ingin mengadakan pernikahan di sirkus, tetapi biayanya sangat mahal. Catwoman meminta Lucifer mengeluarkan sekantong uang. Tapi uangnya masih belum cukup. Detik berikutnya, mata pemilik menyala. Tetapi staf melihat pemandangan yang aneh. Pemilik melihat ke bawah dan bingung. Damian juga sangat bingung. Dia masuk penjara karena menyelamatkan pacarnya. Ayah datang untuk menyelamatkannya. Dia tertekan. Setan menghiburnya. Tapi Damian tidak percaya bahwa tubuh pacarnya sudah dibawa pulang. Anak laki-laki itu jatuh. Dia memasukkan tubuh pacarnya ke dalam freezer. Setan membawa putranya keluar. Mereka pergi ke pinggiran. Damian tidak mengerti tujuannya. Habiskan waktu bersama seperti ayah dan anak dan ikan bersama. Tunangan saya masih membeku. Saya sedang tidak mood. Anda harus mendengarkan saya. Begitulah keajaiban bekerja. Pertama, mancing marah dulu. Tetapi putranya tidak bisa menangkap ikan. Damian sudah gila, menyalahkan ayahnya karena tidak bisa dipercaya. Detik berikutnya, jangan berteriak lagi. Ternyata amarah justru bisa memancing. Setan kecewa pada anaknya. Dia marah dan pergi, meninggalkan putranya bingung. Ikan tidak bisa disia-siakan. Setan membawa putranya ke restoran, mengundangnya makan makanan enak, dan mengundangnya untuk minum. Sang ayah tidak berdaya. Tidak tahu cara minum alkohol yang memalukan? Bagaimana Anda berintegrasi ke dalam masyarakat? Sheriff melihat ada yang tidak beres di rumah itu. Ternyata itu adalah dua malaikat. Dia selalu terpana. Apakah mereka melakukan sihir? Kita diutus oleh Tuhan. Tapi dia tidak percaya pada Tuhan. Dan malaikat itu berkata kamu adalah orang pilihan Tuhan. Seorang pejuang cahaya. Bisa menghentikan setan. Anda menceritakan kisah yang bagus. Malaikat mengeluarkan buku catatan. Anda akan mempercayai kami. Dia mempercayainya. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan setan? Itu benar. Sheriff menganggap keduanya idiot jika tidak gila. Dia segera mengusir mereka. Usai makan, setan mengajak anaknya ke teras. Tunjukkan padanya rencananya. Setan membiarkan anaknya melompat dari sini. Kau ingin aku bunuh diri? Ayah akan menjagamu. Setan mendorong putranya ke bawah. Dunia ini milikku. Tapi Satan sendiri yang menyelamatkan Damian. Kita akan pergi melihat pemandangan malam. Tapi anaknya sangat rendah hati. Lebih dari 20 tahun masih hidup seperti orang biasa. Jika Anda ingin orang lain menghormati Anda harus menghormati diri sendiri. Setan membawa putranya ke sebuah bar, memberinya anggur. Tanpa diduga, mereka minum terlalu banyak. Setan mulai mabuk. Ada juga seorang wanita di ruangan itu. Dia adalah istri orang kaya. Setan menjentikkan jarinya. Wanita itu berubah. Wanita itu ingin membuat sesuatu untuk dimakan. Tapi buka freezer lagi. Sudah mati. Damian bergegas. Juga beruntung. Dia menjelaskan bahwa itu adalah tunangannya. Setan berjanji untuk menyelamatkannya jika dia menurut. Wanita itu menjadi tenang. Ternyata sang suami menyiksanya setiap hari. Bahkan tidak lebih baik dari menjadi hamba setan. Di hari kedua, wanita itu menyiapkan sarapan. Damian juga merasa menjadi orang yang berbeda, merasa berada di puncak hidupnya. Harus bergabung dengan reality show hari ini. Ternyata kejadian di supermarket itu ada di TV. Damian terkenal. Pembawa acara dengan penuh semangat menyapa penonton. Orang-orang sulit percaya. Pemilik berkomunikasi dengan MC melalui telepon. MC memintanya untuk berbagi. Kemudian dia mengundang istrinya lagi. Istri pemilik berpakaian sangat bagus. Dia mengatakan bahwa tidak peduli apa. Dia masih mencintainya. Seluruh aula bertepuk tangan. Ajak mereka yang menyaksikan kejadian tersebut. Damian melangkah ke atas panggung. Pemilik dan istrinya mengklaim bahwa Damian melakukan ini padanya. Tapi Damian juga sangat tidak puas, hanya menonton. Tetapi orang-orang mengutuknya. Setan menghiburnya dengan marah. Detik berikutnya, pemilik kembali. Semua orang terkejut.
Ini adalah keajaiban medis. Demian marah untuk pertama kalinya, memiliki kekuatan yang begitu besar. Setan sangat gembira. Tapi dia tidak mengerti mengapa ayahnya menghina orang lain dan menyebabkan luka. Dia naik taksi. Ternyata sopirnya adalah Lucifer. Lucifer membawanya ke perusahaan kaya. Demian geram. Pembunuh pacar tidak masuk penjara. Anda seorang pembunuh. Polisi sudah membebaskan saya. Demian marah. Lucifer malah menyanyikan balada. Nama orang kaya yang bahagia. Apakah Anda pikir itu lucu? Lucifer membuka telepon. Semua pengawal dihantui saat mereka berdiri dan bernyanyi. Dia mengedipkan mata pada Demian. Pemuda itu marah, bergegas membunuh orang kaya itu. Tapi Demian melihat wajahnya. Dia telah kehilangan agresinya. Dia tidak bisa jatuh ke dalam perangkap setan. Lucifer tidak berdaya. Tapi pulanglah. Melihat pacarnya, Demian bimbang. Dia berpikir, akan bertemu kembali dengan kekasihnya di surga. Apakah itu mungkin? Orang ini lupa memakai celana dalamnya. Tanpa diduga, orang cabul seperti itu juga pergi ke surga, juga bertemu dengan tunangannya, tetapi mereka memiliki jarak. Beberapa detik kemudian, dia hidup kembali. Setan mengagumi keberanian putranya. Selamat, Anda sekarang telah dibaptis. Demian masih ingin hidup normal, tapi dia sudah menjadi selebriti sekarang. Fans berkerumun di sekelilingnya. Manajer datang menemuinya. Ini loket pembayaran, tapi orang-orang datang untuk berdoa. Untungnya, rekan-rekan datang untuk memberitahu mereka untuk keluar dari sini. Tetapi rekan-rekannya juga memintanya untuk membantu memenuhi keinginannya. Anak laki-laki itu harus keluar dari pintu belakang. Pintu belakang juga penuh dengan orang. Orang menganggap Demian sebagai dewa. Setan segera datang. Demian tidak mudah masuk ke mobil. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Setan menafsirkan ini sebagai iman manusia. Dimungkinkan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan ide-ide palsu. Demian terdiam lagi. Setan telah menulis pidato. Sirkus ini adalah gereja kami. Acara-acara penting akan diadakan di sini. Ini adalah kuil setan. Dia mendesain avatar untuk putranya. Mendesaknya untuk menghafal naskah, berbicara dari hati dan dengan tulus. Anda harus layak. Tapi Demian takut. Setan mengatakan ini adalah satu-satunya kesempatan. Bisakah kamu menyelamatkan pacarmu? Presentasi telah dimulai. Demian melangkah ke atas panggung. Setelah dia tenang, dia mulai berbicara. Dia bilang dia pencuri. Efeknya sangat bagus. Setan senang. Di hari kedua, Demian semakin terkenal. Netizen berbicara tentang bagaimana Demian mengubah hidupnya. Beri mereka harapan. Demian sangat senang. Tapi dia melihat video supermarket tempat dia bekerja diserang oleh teroris. Demian menginginkannya. Tapi setan berpikir mereka harus dibiarkan sendiri. Kamu adalah iblis, bukan manusia super. Jangan khawatir tentang itu. Tapi Demian tetap tiba di tempat kejadian, dengan berani melangkah masuk. Beberapa detik kemudian, perampok mulai menangis. Ternyata, dia ingin datang dan berdoa. Kasus teroris telah terpecahkan. Di sisi lain, setan dalam kesulitan. Dia dipanggil ke kantor polisi. Ternyata pemilik telah melaporkan kasus tersebut. Dia mengenali setan. Setan mengaku, pemiliknya merasa terlena. Detik berikutnya. Keesokan harinya, Sheriff kembali membawa Satan pergi. Setan masih harus menerima penghakiman. Saksi adalah pembersih lantai di kamar mandi. Para malaikat menghidupkannya kembali. Tapi setan tidak takut, berdebat itu masuk akal. Hakim meminta setan untuk diam. Palu itu tiba-tiba berubah menjadi ular. Seseorang membawa Demian pergi. Istri orang kaya itu ingin diam-diam melepaskan Demian, tapi ketahuan. Melihat wanita itu sekarat, Demian terbangun. Seluruh tubuhnya terbakar amarah. Dia takut. Akhir telah diputuskan. Pengadilan membebaskan setan. Demian datang menjemput ayahnya. Di malam hari, 4 orang berkumpul. Tapi setan mencurigai orang dalam. Mengapa anak saya dibunuh berulang kali? Catwoman membuka kedok Lucifer. Tidak mungkin lagi bersembunyi. Tetapi Lucifer bukan tandingan setan. Dia dikeluarkan dari pasukan iblis. Demian telah mencapai puncak hidupnya. Para penggemar memenuhi jalanan. Orang melihat Demian sebagai penyelamat. Bebaskan diri Anda dari kendala keuangan. Itu benar. Aku melunasi semua hutangmu. Itu benar. Di hati setiap orang, Demian adalah Buddha hidup yang membantu orang melunasi hutangnya.
Namun karena kehebohan, penyelamat itu terinjak-injak sampai mati. Ternyata itu adalah rencana setan. Demian bertanya siapa yang membayar hutang ini. Tapi setan bilang tidak masalah, tujuannya adalah akhir dunia. Malam ini akan ada kiamat. Dan saya akan menunjukkan kepada semua orang keajaiban kebangkitan. Tempat acara telah diatur. Malam ini adalah momen bersinar Anda. 2 malaikat datang. Kami datang untuk menghukummu sampai mati. Mereka juga membawa pedang penjaga atas. Menebas pedang yang kuat, mengirim setan ke tanah. Tapi setan tidak menyerah. Keluarkan cambuk api, jatuhkan malaikat gemuk itu ke tanah. Dia ingin mengambil pedang, tetapi jatuh ke dalam perangkap setan. Ditusuk dengan tanganmu, malaikat gendut itu kalah. Malaikat kurus ingin membalas dendam tetapi setan menghabisinya. Selamat tinggal. Halo pria berjanggut. Setan mengajari putranya, pedang ini adalah satu-satunya senjata yang bisa membunuhnya. Kita harus menghancurkannya. Akhir dunia akhirnya dimulai. Ini pesta besar, semua orang berdandan. Demian bersiap-siap untuk naik ke atas panggung. Tapi, Catwoman membangkitkan tunangannya. Dan katakan padanya rahasia besar. Setan merencanakan segalanya, termasuk pembunuhan tunangannya. Catwoman biarkan dia memilih. Entah berubah menjadi iblis, atau bawa tunanganmu untuk melarikan diri. Demian memilih yang kedua. Tapi dengan sangat cepat setan muncul. Anakku yang bodoh, kamu telah ditipu. Tunanganmu hanyalah cangkang, dia sudah mati. Anda hanya hal kecil yang baik hati tanpa nama. Akulah yang mengubahmu menjadi dewa. Sekarang, kiamat tinggal selangkah lagi. Tapi fantasi setan salah. Demian mengeluarkan pedangnya dan menikam Satan sampai mati. Aku membunuh ayahku sendiri karena marah. Kamu benar-benar antikristus. Setan mati dengan bahagia. Di akhir cerita, Demian naik ke atas panggung untuk menjadi perwujudan setan.